Keindahan dan kekayaan alam tanah Papua menarik keinginan banyak orang untuk mengeksplorasinya. Hal itu jugalah yang mendorong sekelompok pemuda lintas negara bergabung dalam tim ekspedisi Lorentz di akhir tahun 1995. Ekspedisi ini beranggotakan 8 orang, 4 diantaranya adalah warga negara Indonesia dari Biological Science Club, sebuah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa biologi Universitas Nasional Jakarta, dan 4 warga negara Inggris dari Emmanuel College, Cambridge University, Inggris. Mereka juga dibantu seorang antropolog dari Universitas Cendrawasih dan 1 pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Irian Jaya. Tim ini sebenarnya sudah paham betul akan resiko yang dihadapi. Keberadaan Gerakan Pengacau Keamanan Organisasi Papua Merdeka atau OPM pimpinan Kelly Kualik juga menjadi pertimbangan utama. Namun, itu semua tidak menyurutkan tekad tim ekspedisi. Mereka tetap berangkat untuk mengeksplorasi keberagaman flora dan fauna, serta melakukan kajian terhadap keterkaitan pola pikir dan kehidupan tradisional suku Nduga di Taman Nasional Lorentz yang termasuk wilayah pegunungan Jayawijaya, pedalaman Papua. Setelah kurang lebih 2 bulan melakukan penelitian, ekspedisi pun sampai pada tahap akhir dan bersiap pulang ke Jakarta. Menjelang hari kepulangannya, tim ekspedisi beristirahat di desa Mapenduma. Mereka tinggal di rumah kayu milik pendeta Adrian van der Bijl, seorang misionaris Belanda yang sudah menetap di situ sejak tahun 1963. Di tempat ini, mereka bertemu dengan 3 peneliti lain dari WWF dan UNESCO, yakni pasangan suami istri Belanda dan seorang berkebangsaan Jerman. Saat itulah, tepatnya tanggal 8 Januari 1996, sekelompok orang bersenjatakan tombak dan parang mengepung rumah yang mereka tempati. Seseorang yang mungkin komandannya terlihat memegang senjata M16 yang sesekali ditembakkan ke udara. Gerombolan pengacau keamanan yang merupakan anak buah Kelly Kualik itu lalu mendobrak pintu dan memaksa masuk. Mereka lantas menyandera seluruh anggota tim ekspedisi, termasuk beberapa warga lokal Mapenduma, dan membawanya masuk ke dalam hutan belantara. Ada 26 orang yang disandera, termasuk seorang bayi yang baru berusia 6 bulan. Kodim Jayawijaya yang menerima laporan penyanderaan lalu meneruskannya ke Kodam Trikora yang segera mengirimkan pasukan gabungan ke lokasi penyanderaan. Berita pun sampai ke pimpinan ABRI di Jakarta, maka dimulailah upaya negosiasi dan operasi penyelamatan yang dikenal sebagai Operasi Mapenduma, di mana Danjen Kopassus waktu itu, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto, dipilih sebagai komandan operasi. Selang beberapa hari setelah penyanderaan, 9 orang sandera dilepaskan. Penyandera juga membuka komunikasi radio lapangan dengan pihak ABRI, di mana mereka meminta helikopter dan menyatakan keinginan bertemu dengan Uskup Jayapura untuk bernegosiasi. Sebagai jawabannya, ABRI lalu mengirimkan 2 helikopter berisi obat-obatan dan 3 orang tokoh agama setempat. Negosiasi pun berhasil membawa pulang Frank Mompek, peneliti BBM berwarga negara Jerman. 2 hari kemudian, penyandera melepaskan Ola Jakobus Mindipa dan bayinya yang baru berusia 6 bulan. Dan sebagai imbalannya, ABRI kemudian mengirimkan 10 selimut, rokok, dan mie instan. Sampai di sini, pihak ABRI masih berupaya untuk melakukan upaya persuasif dan menghindari kontak senjata. Peristiwa penyanderaan ini tak pelak menyita perhatian dunia internasional, sehingga PBB akhirnya turun tangan.
Pada tanggal 19 Januari 1996, PBB melalui sekjennya Boutros Ghali meminta agar para sandera segera dibebaskan. ABRI kemudian mengirim 2 orang untuk bernegosiasi dan berhasil berbicara langsung dengan Yudas Kogoya, Komandan Lapangan OPM di bawah komando Kelly Kualik. Isi pembicaraan adalah mempertegas keinginan ABRI untuk menyelesaikan krisis penyanderaan secara damai. Meski berjalan lambat, perundingan terus berjalan hingga tanggal 25 Januari. Pihak OPM yang didukung 200-an pasukan dan 6 pucuk senjata api menutup pintu negosiasi dan tak mau lagi berunding dengan perwakilan dari ABRI dan tokoh rohaniawan. Perundingan pun akhirnya macet. Pada tanggal 7 Februari, Komite Palang Merah Internasional ICRC kemudian mulai tampil sebagai penengah untuk menggantikan posisi rohaniawan. Perundingan kembali dibuka dan beberapa sandera kembali dibebaskan oleh OPM yang kini telah berpindah markas ke desa Geselama. Pada tanggal 25 Februari, dalam pertemuannya dengan Kogoya, ICRC meminta pembebasan sandera secara damai. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kogoya dengan alasan dia tidak bisa melepaskan sandera tanpa persetujuan langsung dari pimpinan OPM. Di tengah-tengah operasi ini, tepatnya tanggal 15 April 1996, terjadi sebuah insiden di lapangan terbang Timika, yakni penembakan oleh Letda Sanurip terhadap rekan-rekannya. Anggota Kopassus ini diduga kecewa dan frustasi akibat tidak dilibatkan dalam operasi. Insiden ini menewaskan Letkol Adel Gustimego, Komandan Detasmen 81 Kopassus. Kasus Sanurip berlalu dan operasi tetap berjalan. Namun, perintah penyerbuan masih menunggu keputusan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung. Di tanggal 1 Mei, pemimpin OPM Kelly Kualik menjanjikan pembebasan seluruh sandera pada tanggal 8 Mei, bertepatan dengan ulang tahun ICRC. Di hari yang dijanjikan, Kelly menggelar pesta adat dengan menyembelih 2 ekor babi. Bersama dengan para sandera, Kelly menyantap hati babi sebagai lambang bahwa kedua belah pihak tidak akan pernah menyakiti. Acara ini disaksikan oleh perwakilan dari pihak ICRC. Namun, ternyata pihak OPM mengingkari janji untuk membebaskan sandera. Tim ICRC kembali mendarat di Geselama pada tanggal 9 Mei. Namun, Kelly tetap menolak untuk membebaskan sandera. Mereka bersedia membebaskan sandera jika pemerintah Republik Indonesia bersedia mengakui adanya Republik Papua Barat dengan Kelly Kualik sebagai presidennya. ICRC pun akhirnya menyerah dan mundur sebagai juru runding. Setelah berbulan-bulan negosiasi berjalan alot, pemerintah Indonesia mulai bertindak tegas atas izin dari otoritas tertinggi. Pangap Faisal Tanjung akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi militer sebagai opsi terakhir. Maka dikirimlah 8 helikopter di mana Danjen Kopassus termasuk di dalamnya. Operasi pembebasan sandera mulai digelar, melibatkan ratusan personel gabungan dari Kopassus, Marinir, beberapa batalion Kostrad, dan batalion organik dari Kodam Trikora. Hari pertama operasi diwarnai jatuhnya helikopter Bell 412 yang menewaskan 5 orang awaknya. Ada 2 versi penyebab kecelakaan heli ini. Versi resmi menyebutkan ekor helikopter menyambar cabang pohon sewaktu hendak mendarat. Namun, versi lain mengatakan heli jatuh akibat ditembak oleh anggota OPM. Setelah berbulan-bulan melakukan perburuan dan pengintaian, tim dari Kostrad akhirnya berhasil menemukan lokasi penyanderaan. Dengan perhitungan yang matang, maka penyergapan pun dilakukan
pada tanggal 15 Mei 1996. Serbuan dadakan ini menyebabkan keadaan menjadi kacau balau. Senapan mesin pun menyala dan menumbangkan para penyandera. 8 anggota OPM tewas dan 2 lainnya ditahan. Hari itu juga 9 dari 11 sandera berhasil dibebaskan, namun 2 orang diantaranya menjadi korban keperingasan OPM dan ditemukan meninggal kehabisan darah 1,5 km dari lokasi. Mereka adalah Yosias Lasamahu dan Navi Panekanan. Drama penyanderaan selama 130 hari itu akhirnya usai. Namun sayang, Kelly Kwalik dan Kukuya berhasil lolos dalam penyergapan itu. Setelah menginap semalam di Timika, korban penyanderaan kemudian diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Hercules C-130 dengan diantar langsung oleh Prabowo. Kedatangan mereka di Halim disambut dengan penuh kegembiraan. Keberhasilan operasi ini menjadi pemberitaan utama media internasional. Hampir semua koran Belanda dan Inggris memuatnya di halaman pertama edisi 16 dan 17 Mei 1996. Di tengah pujian atas keberhasilan ABRI dalam operasi Mapenduma, tercium bau tidak sedap atas keterlibatan pasukan khusus Inggris, Special Air Service, dan beberapa tentara bayaran dari perusahaan keamanan swasta Executive Outcomes. Beberapa sumber menyebutkan melihat kehadiran tentara bule di dalam helikopter berlambang ICRC yang turut melakukan penyerbuan. Namun, isu itu ditepis oleh Duta Besar Inggris Graham Burton. Entah mana yang benar. Yang pasti, operasi Mapenduma ini telah berhasil melambungkan nama Prabowo Subianto sebagai komandan operasi. Karirnya semakin melejit dan dipercaya sebagai Pangkostrat hingga turunnya Soeharto di tahun 1998.